Dan di sini kita akan kelihatan banget ya nih kemampuan runan Senna. Nah, di sini kita udah ulti, kita root. Nah, di sini lihat ya. Saya pakai auto untuk ngurangin ability satunya dengan cepat ya. Berapa kali tuh saat saya punya ability satu teraktivasi ya. Tuh. Di situ kita udah mau aktif lagi ability satunya. Nah, kita ya biasa seperti yang kamu bisa lihat ya, saya nge-level ability 1 dulu di level 2 sebelum level 3 ya. Tadi saya bisa ngeprediksi dengan kayak dewa gitu ya. Jadi saya Galio-nya itu ternyata masuk dan kena root dari ability 2 kita ya. Dan kita langsung pakai fly, kita lihat ya, walaupun si kita di sini kita pakai ulti buat Oke, hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya, PDL Gemo. Di kesempatan kali ini, seperti yang kalian udah bisa lihat di background, saya akan memainkan Senna. Tetapi di sini kita juga akan membuat build Senna ya, yaitu runan Hurricane build ya. Seperti yang saya sudah janjikan di TikTok saya ya. Jadi item inti dari build ini ya runan Hurricane ya. Untuk kenapanya jangan lupa untuk nonton TikTok saya. Tapi intinya itu ada interaksi spesial lah antara ability 1 Senna dan runan Hurricane ya. Jadi kalau misal auto attack Senna itu biasanya cuma ngurangin cooldown ability satunya itu selama 1 detik, dengan runan Hurricane ada potensi Senna mengurangi cooldown ability satunya itu sebanyak 3 detik ya di setiap autonya, tergantung banyaknya target yang di hit gitu ya, sama efek panah-panahnya si runan Hurricane ya. Karena dia bisa nge-heal, bisa nge-damage, bisa ngasih slow, bisa nge-apply efek-efek on hit. Tapi untuk build-nya itu lumayan cukup harus diracik-racik ya. Nggak segampang itu, dan saya akan menjelaskan build yang menurut saya udah lumayan ya, setelah saya hasil bereksperimen cukup banyak. Jadi di build yang saya akan pakai ini ya, kita akan menggunakan efek runan dan juga kayak main ability haste gitu ya. Jadi cooldown ability statusan yang udah dikit karena ability haste, terus ditambah pengurangan 3 detik dari runan Hurricane, berarti si Senna itu bisa lebih sering lagi nge-activate ability satunya itu ya. Dan tentunya dua ability Senna yang lain itu juga sangat berharga ya. Ability dualnya itu bisa nge-root sampai 2,2 detik di max level, dan itu bisa area. Dan ability 3-nya itu bisa ngebuat Senna dan champion-champion temannya itu untargetable ya. Ini juga berharga banget, tapi cooldownnya lama. Jadi kita akan namakan build ini itu cooldown runan on hit build. Panjang banget ya. Kita langsung ke itemnya. Oke, jadi untuk item supportnya tentunya kita pakai Spectral Sickle ya, karena si Senna ini ada scaling AD. Lalu untuk bootsnya ini tuh cukup bebas sebenarnya. Senna bisa pakai boots yang cukup banyak, tapi saya rekomendasinya either boots defensif atau si Ionian boots ya. Karena seperti penjelasan saya ini, saya akan main cooldown runan on hit build, itu kita akan bangun sepatu yang Ionian ya. Lalu untuk enchantment nanti kita akan pakai locket ya, bisa macam-macam juga, tapi ini yang paling aman. Dan ini juga akan ditingkatkan oleh rune revitalize yang akan kita pakai ya. Lalu setelah item support itu saya rekomendasi kita langsung main Tear of the Goddess ya. Kenapa? Karena nanti kita tuh akan nge-spam ability 1 Senna kan. Dan yang perlu kalian tahu, ability 1 Senna itu sangat boros mana ya. Bisa dilihat itu mana cost-nya itu sampai 100 di level max ya. Lalu Tear of the Goddess itu bisa dibiarin dulu sebelum kita jadiin mana mune, tapi juga ada alasan lain yang akan nanti saya jelaskan ya. Lalu langsung setelahnya kita bangun item runan Hurricane ya. Jadi runan dibangun sebagai item yang early itu memang terdengar sangat risky ya. Kenapa beresiko? Karena memang item awal-awal itu kalau bisa item yang emang bener-bener bagus ya, karena kamu bakal makan paling banyak waktu itu sama item tersebut gitu. Jadi itemnya memang harusnya bagus ya, dan itu menentukan seberapa kuatnya kamu dari early game, yang akan yang menentukan late game kamu juga gitu. Tapi saya udah cukup mencoba sih, menurut saya nggak sampai bermasalah gimana. Dengan item runan di awal-awal ini bukan damage Senna yang akan meningkat, tapi utility-nya dia akan meningkat ya, karena lebih sering pakai ability 1 itu bakal lebih sering nge-heal ya. Jadi kelebihannya pakai runan apa selain ngurangin ability 1 Senna, itu Senna bisa potensi untuk ngoleksi soul dari pasifnya itu lebih sering gitu, karena sekali nyerang itu dia bisa kena 3 champion ya, dan di auto kedua itu bakal ngoleksi 3 soul at the same time gitu. Jadi dalam team fight itu ada potensi tersebut. Jadi mungkin nggak apa-apa lah dibangun awal-awal biar bisa ngoleksi soul lebih banyak gitu dari awal. Terus juga akan nge-apply efek-efek on hit ya. Jadi seperti
nanti kita akan pakai Frozen Heart, lalu nanti kita pakai Glacial Augment, itu semua akan teraktivasi di runannya itu ya, di efek panah-panah yang 2 bijinya itu ya. Dan juga Senna sebagai champion yang auto attack range-nya itu bisa tinggi banget ya, karena dia ada stacking soul dari pasifnya. Jadi kalau attack range penggunanya itu udah panjang banget, itu panahnya bisa nyebar lebih panjang lagi ya. Jadi sebenarnya runan ini juga cocok untuk Senna yang auto attack range-nya itu panjang ya. Lalu setelahnya biasanya saya pakai Frozen Heart ya, karena banyak biasanya champion auto dan Senna itu harus dibangun sedikit defensif ya. Dan Frozen Heart ini sangat perfect banget karena dia juga akan di-apply di ability 1 Senna dan runan, efek runannya itu ya. Dan si Senna ini bisa nge-apply di buff attack speed-nya jadi cepet banget. Lalu setelahnya kita bisa bikin item pen ya, Mortal Reminder. Moga-moga di tahap ini tuh Senna ya udah banyak soulnya untuk ningkatin AD-nya. Dan critical rate-nya juga udah cukup tinggi ya dari pasifnya, sehingga item ini bisa cukup ningkatin damage-nya Senna ya, termasuk damage auto dan ability-ability-nya juga ya. Tentunya bisa dibangun Executioner's Calling-nya di awal-awal misalnya emang perlu anti-heal ya. Lalu setelahnya kita bisa jadiin Tear of the Goddess-nya jadi si Manamune-nya ya. Kenapa Manamune saya bangun akhir-akhir? Karena ironisnya runan ditambah Manamune itu bakal buat Senna itu boros mana banget ya, dibanding dia dibiarin jadi Tear of the Goddess ya. Karena runan tambah Manamune berarti di saat dia nge-auto kena 3 target champion ya, itu konsumsi mana dari efek si Manamune-nya ini atau murah mana itu akan di 3 kali lipetin ya. Dan juga untuk ability 1 Senna itu yang bisa kena banyak champion ya, besaran mana yang dikonsumsi itu tergantung target yang kena auto dan juga ability penggunanya ya. Jadi sekali lagi ironisnya itu dengan kita bangun murah mana, si Senna itu bakal lebih boros mana daripada kita diemin jadi Tear of the Goddess aja ya. Jadi nggak apa-apa dibangun akhir-akhir aja ya, kita fokus di utility-nya Senna early-nya. Di akhir-akhir setelah Mortal Reminder kita udah punya damage, baru kita bangun mana murah mananya ya. Lalu ini kayak Black Cleaver, Maw, sama Serpent's Fang itu bisa dibangun juga ya. Itu tiga-tiganya item on hit yang kerjanya bagus banget sama runan. Lihat kondisi game kapan bisa dibangun, bisa diganti tuh Frozen Heart sama 3 item ini juga. Terus kalau udah kelebihan gold bisa dijual item support terus diganti juga sama item-item ini ya. Lalu untuk rune-nya ini kita bisa lihat ya, ini kita akan pakai Glacial Augment. Glacial Augment dengan runan itu sangat bagus ya di beberapa situasi itu, kalau kena 3 target sekaligus itu kita 3 target langsung kena slow, dan itu ya supportive gitu, mungkin bisa di follow up sama tim kita. Lalu sana juga ability 2-nya itu ada root ya, dan root-nya ini juga bisa ngaktifasi zona es dari si Glacial Augment ya. Lalu untuk main runa kita akan pakai Resolve. Ini untuk meningkatkan ke defensifan Senna ya, karena Senna ini gampang di burst dan kita juga nggak pakai boost defensif. Saya akan pakai Nullifying Orb, Bone Plating ya untuk meningkat ke defensifan si Senna. Juga akan pakai Revitalize ya, karena nanti kita akan nge-spam ability satunya, terus ada Locket, ada ultimate-nya, itu semua akan ditingkatin oleh si Revitalize ya. Jadi ini perfect banget rune-nya. Lalu untuk secondary runa kita akan pakai Transcendence. Cooldown-nya Senna itu gede-gede ya, efek pengurangan 15%-nya ini yang setelah level 11 ini akan ngurangin banyak banget. Lalu untuk spell tentunya kita akan pakai Heal dan Flash ya. Oke, kalau begitu gimana? Kalian pasti udah tidak sabar untuk menonton gameplay dari build runan di Senna ini ya. Disclaimer, nanti saya akan sedikit toxic ya, karena ada orang yang meragukan build ini, dan game itu sedikit rada kecepatan ya untuk bener-bener nunjukin full efek dari runan. Tapi semoga kalian tetap mau nonton. Nanti kalau ada kesempatan saya akan buat video si Senna runan ini lagi ya. Oke, see you in the gameplay. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel saya Pidil Gemo. Selamat datang ke gameplay runan Senna. Di kesempatan kali ini ya, seperti yang saya udah bilang di video TikTok, kita akan memainkan runan Senna ya. Saya juga udah bilang game ini saya akan toxic ya. Jadi ini permulaan ketoksikan kita. Ya, dia udah langsung bilang this noob shit again ya. Jadi kita tidak akan terima direndahkan martabat kita. Dia bilang first pick runan, tapi di game sebelumnya itu padahal saya itu cukup bagus ya, kontribusinya tinggi. Kita kalah tapi
kontributor kekalahan terbesar itu bukan dari saya ya. Jadi ini kita tidak terima ya. Jadi kita bales-balesan di sini. Nanti kita akan menunjukkan juga ya cara ninja untuk ya menyampaikan poin kita. Terus tapi kita meluncurkan serangan tapi kita menghindar dari serangan dia itu gimana ya, serangan-serangan verbal seperti ini ya. Jadi kita bilang dulu ya, kita fokus dulu ya di drama ya. Jadi kita sebagai manusia harus ada dramanya dikit ya. Jadi maka dok ya, jadi kita juga tidak terima ya. Nggak apa-apa kita komentari dulu ya drama-dramanya di sini. You dok ya. Dia mengatai kita ya. Ini dia tidak make sense sama sekali ya Jinx-nya ini ya. Padahal kontribusi saya tuh di game sebelumnya itu tinggi ya. Healing shielding saya tuh tinggi dengan saya tuh emang main runan juga ya di video sebelumnya, tapi nanti kita akan tunjukkan ya di sini ya. Dia suruh kita untuk membuktikan ya. Jadi kita akan membuktikan karena game di sini itu saya akan bermain dengan bagus ya. Jadi di sini kita masih fase early. Jadi kita kayak ngepok aja. Ya biasa seperti yang kamu bisa lihat ya, saya nge-level ability 1 dulu di level 2 sebelum level 3 ya. Tadi saya bisa ngeprediksi dengan kayak dewa gitu ya. Jadi saya Galio-nya itu ternyata masuk dan kena root dari ability 2 kita ya. Dan kita langsung pakai flash dan ability 2 ya. Di situ karena kita commit ya, kita harus commit ya, lebih mending kena daripada nggak kena ya. Kita harus mencoba dengan membuang flash ya. Dan di situ saya tadi pakai ability 2 dikit tapi itu keblok sama minion, sedangkan mana saya habis, jadi itu saya melakukan kesalahan, maksudnya saya ability 1 aja ya. Dan di sini kita dengan kayak gini aja early game kita udah kuat. Nah di sini kita lihat Twisted Fate-nya maju, tapi kita ya miss tadi rootnya, tapi kita punya red ya, jadi kita bisa nge-slow dia. Tapi si Twisted Fate-nya nih pakai ghost ya, dia tuh kabur gampang banget ya. Nanti dia juga ada momen-momen ninja ya dari si Twisted Fate ini, tapi dia tetap dibunuh sama si Ziggs-nya ya. Nanti kamu lihat ya, ini si Twisted Fate-nya tuh kayak ninja ya, pakai ini bisa kabur pakai ghost. Di sini sayangnya kita dibantai sama si Xin Xiao-nya ini ya. Jadi seperti yang saya udah jelasin di video sebelumnya, saya akan mengfokus di Tear of the Goddess ya, karena dengan build runan ini nanti kita akan mana hungry banget ya dengan ability satunya yang emang mana consumptionnya itu tinggi ya. Jadi ini kita tunjukkan ya ke kita udah ngeblok dia, ngeblok si Jinx-nya ini ya, tapi kita nanti tunjukkan ya, kita harus meninjakan ya, kita tunjukin kalau kita akan mau membangun runan, tidak tahu apapun yang terjadi kita akan bangun runan ya. Ya kita akan tunjukkan ya, kita nanti ping kalau kita make sure dia tahu kita akan main runan di sini ya. Jadi di sini seperti yang dilihat ya, saya udah bisa bangun Ionian Boots ya. Dan di sini ini Hecarimnya nanti bagus banget mainnya ya, nanti dia yang MVP. Lihat ya, dia nungguin ya. Dia nungguin bagus banget kan, dia ngeblok minionnya supaya nggak rugi. Tapi kita juga dengan item support kita bisa ambilin minion gitu. Kalau ada at least satu champion teman di dekat itu bakal dapat goldnya 100% tetap ya. Jadi nggak masalah, tadi saya emang sengaja nge-clear juga nggak apa-apa walaupun Ziggs belum masuk. Nah di sini saya diselamatkan oleh si Xin Xiao-nya ya. Jadi kita berterima kasih ya dia karena nge-ult. Padahal saya udah pasti mati juga ya kalau si Xin Xiao tadi nggak nge-ult ya, saya bakal kena ult dari si Galio-nya itu ya. Jadi ini kita udah dengan skor 113 ya. Kita nggak tahu ya, mungkin si Jinx-nya nih udah rada banyak bacot gimana ya, cuman kita emang mute dia ya, jadi kita nggak tahu. Dan saya emang udah kayak males gitu ya nge-support player kayak gini ya, yang nggak logical gitu ya, ngata-ngatain orang tapi argumentasinya tuh nggak make sense, nggak bisa di-proof sama ini ya, nggak bisa di-proof sama data yang jelas gitu ya, tidak bisa di-proof sama kenyataan. Tadi di situ kita diserbu ya sama si Galio, tapi ya nggak masalah, Galio-nya nggak kenapa-napa ya, karena kita tadi mau nge-prepare buat ult. Nah di sini kita udah lihat ya, kita pikir-pikir gitu mau nge-ult atau enggak. Jangan sampai kita ult sembarangan ya, buat dipakai buat ngepok doang.
Nah gitu tadi kita pakai ability 1 terus tidak sengaja kena si Twisted Fate yang baru muncul ya, buat kalau tadi kita mau nge-heal si Hecarim ya. Di sini kita nge-heal ya kan. Sayangnya ability 2 saya disitu nggak kena. Nah di sini baru kita pakai ult ya kan. Jadi nih shieldnya dapet, damage-nya juga dapet ya kan. Nah di sini kita kabur ya, kita lempar ability 2, kita launch flash ke rumput biar kita ngebuat diri kita nggak bisa kelihatan sama musuh ya. Terus kita pakai ability 3 untuk kabur juga ya. Jadi kita nambah movement speed di situ dan setnya itu nggak buang flash. Nah di sini kita make sure ya kita unmute itu orang, kita pencet-pencet Runan Hurricane terus kita mute lagi ya. Itu cara ninja juga ya. Ini cara ninja, kita pakai terminologi ninja berkali-kali, tapi ninja untuk menyerang tanpa bisa diserang balik ya. Jadi kalau mau apa-apa ya, kalau misalnya kamu dapat pengalaman tidak mengenakan di game gitu ya, kamu berantem sama orang kayak gitu, kamu mungkin punya mental yang lemah ya, kamu nggak mau kedamaian diri kamu tuh diserang. Jadi kamu gitu, kamu unmute dia, unmute dia, ngata-ngatain terus di mute lagi gitu ya. Ini kita dengan mudah ya kita dapat si setnya ya dengan bertiga. Lalu di sini kita ya kita lihat si Jinx mati, kita katain mampus aja walaupun dia nggak ngerti Indonesia ya, tapi kita itu juga untuk merilis emosi kita ya. Jadi kita di sini lihat situ setitnya maju, kita prediksi pakai ability 2 ya. Di sini kita sedikit ya ngepok dikit ya kan, damage ngurangin Twisted Fate-nya darahnya setengah, tapi dia ambil si honey fruit ya. Jadi nggak apa-apa, di sini kita bisa pok lagi ya dengan bantuan Glacial Augment tuh dia kena slow. Tapi tetap nggak bisa. Nah di sini tiba-tiba ada set yang liar yang datang ya. Dan di sini kita ya pakai ability 3 sehingga dia nggak bisa, Twisted Fate nggak bisa nge-stun kita ya pakai kartunya, karena kita untargetable ya. Di saat kita jadi race-nya itu jadi hantu-hantunya itu kita untargetable, nggak bisa diserang sama auto atau ability yang perlu ini ya, perlu target gitu. Dan di sini kita pakai ability 2 terus ability 3 ya. Jadi ini kita combo yang bagus sehingga kita bisa terselamatkan ya. Jadi kita menggunakan ability ini dengan tepat waktu ya. Dan di sini kita lihat ya si Hecarimnya bakal maju ya buat ngebunuh si Twisted Fate-nya ya. Sayangnya di sini kita nggak berhasil menyelamatkan si Hecarim, tapi kita bisa lempar ability 2 itu buat ke minion darahnya tinggal dikit terus meledak dia jadi area root ya. Di sini kita selamat lagi ya. Jadi ini keuntungannya kita pakai Ionin Boots ya. Jadi cooldownnya itu pendek ya kan. Jadi kita tuh bisa menggunakan ability sana tuh yang emang berharga. Nah kita lagi-lagi kita make sure ya, ini si Jinx-nya yang orang soto yang root banget ini tahu ya kalau kita tuh bangun Runan Hurricane ya. Tapi bisa dilihat ya dengan satu item Tear of the Goddess aja, saya tuh udah tadi mananya habis ya. Makanya apalagi nanti kita itu ada Runan Hurricane dan bisa nge-spam ability satunya, itu bakal perlu banget yang namanya item mana ya kan. Tapi seperti yang saya bilang ya, item mananya itu bisa nggak usah dijadiin dulu jadi mana mune ya kan, karena mana mune itu jujur aja di patch ini juga rada jelek ya. Nggak tahu Senna juga performa damage-nya juga udah turun banget ya. Padahal ya dulu Manamune itu item yang sangat core banget di Senna ya. Kalian inget nggak sih masa-masa tuh Senna tuh dewa banget ya pakai Manamune sama pakai Iceborne. Nah di sini kita lihat ya, walaupun si kita di sini kita pakai ulti buat ngepok ya. Lalu kita flash dan auto ya. Jadi itu tadi saya bisa sebenarnya di kesempatan tadi tuh saya bisa pakai buang flash buat make sure ability 2 saya kena ya. Buat ngerut si Twisted Fate, tapi tadi saya miss ya kan ability 2-nya. Itu ya nggak ideal ya. Di situ saya mesti langsung commit aja. Pakai ability 2 terus flash buat ngerut si Twisted Fate-nya, jadi Hecarimnya nggak perlu masuk turret gitu tadi. Tapi anyway kita akhirnya buang flash juga ya. Habis kita nge-ult kita buang flash terus kita auto darah Twisted Fate yang tinggal dikit ya. Dan di sini kita ya kita ke tengah. Jadi kita selalu kill. Nah di sini inget tuh kita punya namanya Glacial Augment ya. Jadi bagus banget nge-slow musuh di autonya si Senna yang range-nya jauh ya.
Dan di sini kita ada ada screennya rusak dikit. Di sini kita dapat kill. Ingat ya, jadi ini ability satu Senna kan udah nge-slow. Nah, kita responnya cepet ya. Di situ kita langsung pakai shield. Ya, di sini kita heal juga, kita slow juga, kita pakai root. Sayangnya si Zika tetap mati ya di ability 2 sama si Jin-nya itu ya. Jadi di sini lihat ya nih tuh, kita pakai combo gitu buat ngerut si setnya ya. Jadi kita pakai ability 2 dulu ke minion, terus kita bunuh minionnya, terus jadi rootnya teraktivasi ya. Terus saat teraktivasi itu combo yang lumayan menarik. Nah, di sini kita udah buat bangin runan akhirnya, dan kita tunjukin kemenangan kita ya. Dan sering lihat ya, play kita udah bagus banget ya. Play Senna saya ini udah bagus banget. Dan gak ada alasan ya saya tuh dikatain kayak gitu ya, karena memang kontribusi saya tinggi dan bisa terbukti dari hasilnya juga ya, hasil kayak healing ya kan, damage atau rootnya itu bisa terbukti ya. Jadi sini kita nge-ult aja, kita ngebantu dari jauh ya. Tapi kita nggak dapet kill, nggak dapet assist, tapi nggak apa-apa. Di situ yang penting kita udah mencoba ya. Jadi sini tiba-tiba Twisted Fate-nya jadi ninja lagi pakai ghost ya. Jadi ini Twisted Fate-nya nggak ada yang bisa ngapa-ngapain juga ya. Tadi kalau saya memang respon tanggap juga, saya bisa nge-flash ulti, nge-flash pakai ability 2 ya buat nangkep si Twisted Fate. Tapi di sini Jinx-nya akan mati ya. Dan di sini lihat ya, saya dengan item runan, lihat ya betapa cepatnya ability 1 saya terkurangin ya. Jadi bisa dilihat ya, ini akan menjadi keuntungannya kita pakai runan di Senna ya kan. Apakah selalu bagus, apakah selalu ideal? Enggak ya. Ini saya fully aware ya, ini build yang resiko ya kan. Di beberapa situasi pen Senna itu akan lebih kelihatan damage-nya ya kan. Sebenarnya di beberapa champion itu kalau bisa emang dibangun damage, biasanya lebih prioritasin damage daripada healing gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini fun build banget, dan ini ada efek-efek yang saya udah bilangin ya. Jadi dengan di sini kita akan kelihatan banget ya nih kemampuan runan Senna. Nah, di sini kita udah ulti, kita root. Nah, di sini lihat ya, saya pakai auto untuk ngurangin ability satunya dengan cepat ya. Berapa kali tuh saat saya punya ability satu teraktivasi ya. Tuh, di situ kita udah mau aktif lagi ability satunya. Nah, kita pakai lagi ability satunya ya. Jadi kontribusi healingnya tuh gede banget ya. Healing slow ya kan. Kalau damage ya nggak usah di ngomong ya. Damage-nya itu emang bukan build damage. Ini build utility ya. Kita main runan itu juga bukan build damage ya. Jadi jangan salah ya. Dan di sini saya itu akan membangun namanya Frozen Heart ya kan. Kita tahu musuhnya ada champion auto ya, kayak Twisted Fate, Set ya kan, Xin Zhao, itu semuanya champion auto ya kan. Jadi kita meningkatkan ke defensive Senna juga. Dan di sini kita bisa bangun Frozen Heart ya kan. Kita balik dengan cepat, lalu kita bangun Frozen Heart ya. Di sini udah satu item Frozen Heart ini saya udah di posisi yang aman ya, dan kita memang menang banget di early-nya. Ini Senna bakal susah matinya, dan karena dia sering ya kan pakai ability 1 ya, di sini kita tunjukin dia kita punya runan. Ya berarti kan si Senna bakal sering nge-heal ya. Jadi in a way health-nya si Senna itu gede gitu. Nah, di situ kita lihat ya, itu kita tuh ngambil soul aja itu bisa teraktivasi efek panah runannya ya. Jadi itu kayak kena lagi, kalau saya nggak salah lihat itu pokoknya kena juga damage si setnya itu ya. Dan itu bisa ngaktifasi si Glacial Augment slow dari Glacial Augment ya. Jadi sekali auto itu bisa kena slow semua gitu kan. Semua target-target yang champion gitu. Dan kurangin attack speed juga ya, karena kita pakai si Frozen Heart. Nah, di sini kita nggak takut ya kan. So, di situ kita pakai ability 1, di situ kita pakai ult ya kan. Itu tuh sangat supportive. Utility-nya gede ya di situ ya. Nah, di sini kita bisa nge-heal, dan di sini kita menang ya. Jadi seperti yang saya bilang, memang kurang banyak saya showcase kemampuan runan di Senna ini ya, karena gamenya cuma 15 menit ya.
Tapi anyway, kita menang dan kita akan lihat ya skor dari Senna Runan on hit build ini ya. Oke, di sini MVP-nya si Hecarimnya yang emang jago banget. Ini saya copot ininya. Dan di sini kita lihat skornya ya. Jadi skornya damage 15k ya, tapi healing kita 20k ya. Di sini skor kita bagus banget ya. Jadi damage nggak usah dibilang, ini kita report ya, ini kita report aja nggak apa-apa karena dia sangat mencari gara-gara. Lalu di sini kita lihat ya Glacial Augment hasilnya seperti ini ya kan. 21k healing ya, terus sisi kita 58 ya. Ini karena ya kita bagus banget dari nge-land root-nya ya. Jadi nullifying orb kurang, bone plating tadi lumayan 1100 ya, dan tadi healing shieldingnya juga sampai 1500 gitu ya. Gimana menurut kalian nih? Menurut saya sih itu fun banget gamenya ya, walaupun cuman tertunjukkan dikit aja, tapi itu saya sangat menikmati gameplay dengan Runan ya, karena itu interaksinya unik banget. Dan ya itu kita jadi supportive yang kayak on hit gitu ya. Siapa lagi yang bisa dibangun kayak gitu ya? Ya paling Ashe, tapi nggak banyak support yang ngandelin auto ya kayak si Senna. Oke, kalau begitu semoga kalian menikmati gameplay kali ini. Kalau kalian menikmati, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you kalau begitu udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Nama aku ingin umur aku 2